Shalom semuanya, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kalian di dalam video pembelajaran hari ini. Jadi di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai sistem ekskresi yang akan dibawakan oleh kami kelompok 6. Ada Dishan Rotin Sulu, ada Joshua Mario, saya Leoni Chandra, ada Indah Silalahi dan juga Yosafat Manindo Turnip. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, kita akan melihat terlebih dahulu peta konsep yang akan kami bahas secara mendalam dalam pembahasan video ini. Jadi di dalam sistem ekskresi manusia sendiri, kita akan sama-sama mempelajari limbah hasil metabolismenya dan 4 organ yang berperan di dalam sistem ekskresi. Ada ginjal, paru-paru, hati, dan juga kulit. Oke, sebelum kita beranjak lebih jauh lagi, mari kita sama-sama mempelajari apa itu sistem ekskresi atau apa itu ekskresi sendiri. Menurut D.A. Pratiwi di tahun 2015, dia mengatakan bahwa ekskresi itu adalah proses pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kenapa harus dikeluarkan? Tentunya karena hal itu tidak lagi berguna untuk tubuh dan bisa memunculkan berbagai masalah kesehatan lain jika dia tetap berada di dalam tubuh. Hal-hal apa saja yang diekskresikan? Contohnya di sini ada air, garam, gas, ataupun material organik lainnya. Selanjutnya, kita akan sama-sama mempelajari tentang limbah hasil metabolisme. Di sini ada 3 limbah hasil metabolisme secara umum. Pertama ada amonia. Amonia itu adalah hasil deaminasi di dalam hati. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh Joshua dalam penjelasan organ hati. Nah, di sini ada struktur yang kami berikan mengenai amonia. Kemudian next ada asam urat. Asam urat itu adalah pemecahan dari asam nukleat yang akan dibahas lebih lagi nanti tentunya. Kemudian yang terakhir ada urea. Urea itu terjadi di hati dan ini struktur yang kami berikan. Oke, kita akan langsung saja beranjak ke organ pertama sistem ekskresi yaitu ginjal. Ginjal adalah salah satu organ di dalam sistem ekskresi yang memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama tentunya mengekskresikan zat sisa. Kedua, ginjal juga berfungsi untuk mengatur volume plasma darah dan juga jumlah air di dalam tubuh kita. Yang ketiga, fungsi ginjal adalah menjaga tekanan osmosis dan yang terakhir, fungsi ginjal adalah mengatur pH dari plasma dan cairan tubuh. Nah, karena kita belajar mengenai sistem ekskresi, makanya kita akan lebih melihat terkait zat-zat apa saja yang diekskresikan oleh ginjal. Nah, di sini ada urea, ada asam urat, ada kreatinin dan zat lain yang bersifat racun. Urea sendiri ini diolah di hati. Jadi dari amonia diubah menjadi urea. Itu dilakukan di hati. Nah, nanti urea itu akan dibuang melalui urin. Jadi mengapa ginjal itu salah satu fungsinya adalah mengekskresikan atau mengeluarkan zat sisa berupa urea. Next, kreatinin. Jadi kreatinin itu adalah zat limbah di dalam darah yang diproduksi oleh jaringan otot kita ketika kita sedang beraktivitas atau ketika kita sedang bergerak. Jadi kadar dari kreatinin di dalam darah ini diatur oleh ginjal kita. Nanti kreatinin ini akan disaring oleh ginjal kemudian akan dikeluarkan melalui urin kita. Yang terakhir, asam urat. Sama seperti sebelumnya, asam urat ini adalah hasil akhir atau hasil metabolisme dari purin. Nah, purin ini dipecah menjadi asam urat oleh hati, kemudian akan dikeluarkan atau diekskresikan melalui urin kita. Jadi semua limbah atau hasil metabolisme yang diproses oleh hati akan lebih dijelaskan lebih mendalam lagi nanti oleh Joshua. Oke, next. Setelah kita mempelajari tentang fungsi ginjal, kita akan masuk ke bagian-bagian ginjal. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bahwa ginjal ini dia berbentuk seperti kacang merah dengan ukuran 10-12 cm, seukuran kepalan tangan orang dewasa, dan dia berwarna merah kecoklatan. Nah, ginjal ini, manusia memiliki sepasang ginjal kanan dan juga ginjal kiri. Akan tetapi letak daripada ginjal kanan itu lebih rendah dibandingkan ginjal kiri. Hal ini bukan tanpa alasan, teman-teman, karena rongga perut kita itu asimetris dan di bagian kanan itu ada hati, sehingga letaknya lebih di bawah, letak ginjal kanan itu lebih di bawah dan ukurannya memang lebih kecil daripada ginjal kiri. Akan tetapi walaupun berukuran cuma 10-12 cm, ginjal mempunyai peranan yang sangat luar biasa, teman-teman. Oleh sebab itu kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan dengan begitu detail, bahkan organ tubuh kita, letaknya, fungsinya itu begitu luar biasa dan punya peranan yang luar biasa, sehingga patutlah bagi kita semua untuk menjaga ginjal kita.
Selanjutnya, kita akan mempelajari bagian-bagian ginjal. Yang pertama adalah nefron. Nefron ini adalah bagian yang sangat penting di dalam ginjal karena dia berfungsi untuk menyaring darah. Kemudian nutrisi-nutrisi yang penting yang dibutuhkan oleh tubuh itu akan diambil kembali dan sisa-sisanya itu akan dibuang. Nah, di dalam nefron ini terdapat glomerulus, ada kapsul Bowman, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, dan juga tubulus contortus distal. Bagian berikutnya dari ginjal ini namanya adalah korteks ginjal. Jadi korteks ginjal itu adalah bagian luar daripada ginjal. Jadi bagian ini diseliputi oleh jaringan lemak yang kita kenal dengan kapsul ginjal. Jadi fungsi dari korteks ginjal dan kapsul ginjal ini adalah untuk melindungi struktur dalam dari ginjal tersebut. Bagian berikutnya itu ada sumsum ginjal atau medula renalis. Medula renalis ini di dalamnya itu terdapat piramida ginjal dan juga terdapat ductus collectivus. Kemudian bagian berikutnya adalah pelvis ginjal. Pelvis ginjal ini bagian yang paling dalam dari ginjal itu sendiri. Jadi bentuknya itu menyerupai corong dan berfungsi untuk sebagai saluran air dari ginjal menuju ke kandung kemih. Sisa itu akan dikeluarkan dalam bentuk urin. Nah, oleh sebab itu saya akan menjelaskan proses pembentukan urin kepada teman-teman semua. Nah, proses pembentukan urin ini terjadi di dalam medula renalis atau yang kita kenal dengan sumsum ginjal. Pembentukan urin ini terdiri dari 3 tahap umum yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Proses pertama dari pembentukan urin adalah proses filtrasi atau proses penyaringan darah dari zat-zat metabolisme tubuh. Zat-zat itu berupa urea, air, maupun klorin yang berbahaya bagi tubuh dan tidak dibutuhkan lagi sehingga mereka harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses filtrasi ini terjadi di badan LPG yang terdiri atas glomerulus dan juga kapsula Bowman. Jadi nanti di glomerulus itu akan ada penyaringan air, garam, asam amino, urea, dan juga glukosa. Kemudian hasil penyaringan ini akan dibawa ke kapsula Bowman. Nah, jadi hasil dari filtrasi ini adalah urin primer yang masih mengandung air, garam atau ion anorganik tadi, glukosa, asam amino, dan juga urea. Pada tahap kedua, yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali, urin primer dari hasil filtrasi tadi tidak langsung dibuang karena masih mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh seperti adanya air, asam amino, ada glukosa, ada ion-ion anorganik seperti kalium, kalsium, hidrogen karbonat, dan juga ada natrium yang masih diperlukan oleh tubuh sehingga zat-zat ini akan diserap kembali oleh pembuluh-pembuluh di sekitar tubulus contortus proximal. Kemudian hasil dari penyerapan kembali ini disebut dengan urin sekunder, artinya urin yang masih mengandung sisa limbah nitrogen, urea, dan juga air. Kemudian urin sekunder ini akan dibawa masuk ke lengkung Henle dan di lengkung Henle itu akan terjadi proses osmosis air sehingga kadar airnya berkurang dan urin menjadi lebih pekat. Pada tahap ketiga atau tahap pengendapan atau yang kita kenal dengan augmentasi, urin sekunder tadi akan masuk ke tubulus contortus distal. Nah, di sini akan terjadi pengendapan zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi. Jadi pada tahap ini urin akan semakin menjadi pekat, kemudian akan disalurkan ke pelvis ginjal, kemudian ke ureter dan berakhir di vesika urinaria atau kandung kemih untuk ditampung sementara. Hasil dari proses ketiga ini atau proses augmentasi ini adalah urin sesungguhnya yang mengandung urea, asam urin, amonia, zat sisa hasil pembongkaran protein, kemudian zat-zat yang berlebihan di dalam darah seperti vitamin, garam mineral, hormon, dan obat-obatan. For your information teman-teman, urin yang baik itu adalah urin yang berwarna bening. Kenapa berwarna bening? Karena dia mengandung 96% air, 2% urea, dan juga 2% zat sisa metabolisme lainnya. Nah, teman-teman, sekarang saya akan membahas mengenai kelainan dan gangguan yang terjadi pada ginjal. Sebenarnya terjadi sangat banyak gangguan yang terjadi pada ginjal dan berhubungan dengan ginjal, tapi di sini saya akan membahasnya menjadi 8 yang telah ditulis oleh Kurniasi pada tahun 2018. Yang pertama adalah nefritis glomerulus. Nah, nefritis glomerulus ini merupakan penyakit radang yang terjadi pada glomerulus. Sedangkan kita tahu bahwa glomerulus merupakan tempat terjadinya filtrasi, sehingga berdampak pada urin yang seharusnya difiltrasi itu mengalami penghambatan. Nah, gejala-gejalanya antara lain, pertama terdapat busa di dalam urin, kedua terdapat darah dalam urin, ketiga terjadi penambahan berat badan, dan keempat terjadi pembengkakan di beberapa daerah tubuh. Kemudian penyakit yang kedua adalah nefrosis. Nah, nefrosis ini berkaitan kembali dengan glomerulus, terjadi pembocoran pada membran glomerulus. Nah, mengakibatkan protein pada darah itu bocor dan masuk ke dalam
urin. Jadi di dalam urin itu terdapat protein berlebih, protein darah itu. Nah, gejala-gejalanya hampir mirip seperti nefritis glomerulus. Kemudian penyakit yang ketiga saya akan membahas sistisis ini terlebih dahulu. Nah, sistisis ini merupakan peradangan pada kandung kemih atau sering kita sebut infeksi kandung kemih. Nah, gejala-gejalanya adalah antara lain terdapat darah pada urin, kemudian ketika kita buang air kecil, kita seperti terasa terbakar saat membuang air kecil. Yang ketiga, urin berwarna gelap, merah kegelapan seperti itu. Kemudian yang keempat, penderita sering merasa lelah dan tidak sehat. Nah, kemudian penyakit yang keempat adalah pyelonefritis. Nah, pyelonefritis ini merupakan tahap selanjutnya dari sistisis. Jika sistisis itu merupakan infeksi pada kandung kemih, pyelonefritis ini merupakan infeksi pada ginjal. Jadi, tahapannya lebih parah. Jika sistisis ini dibiarkan lebih lama atau tidak ditanggulangi, maka akan terjadi pyelonefritis, yaitu infeksi pada ginjal. Dampaknya jadi sama, bahkan terkadang lebih parah. Pyelonefritis ini ditambahin ada gejala-gejala lain seperti terjadi demam, terus buang air kecilnya jadi lebih sering, dan area sakitnya itu berada di area pinggang dan perut, seperti itu. Nah, sekarang masuk ke penyakit yang kelima, yaitu penyakit polististik atau lebih sering kita kenal dengan penyakit kista pada ginjal. Nah, seperti yang kita tahu kebanyakan, penyakit kista itu biasanya ditandai dengan terdapat tumbuh benjolan di beberapa daerah tubuh. Nah, untuk penyakit polisistik ini, benjolan ini muncul di area perut. Kemudian terdapat gejala lain seperti biasanya yaitu air seni berdarah dan penderita merasa kelelahan atau tidak sehat. Kemudian penyakit yang keenam adalah batu ginjal. Kita sering dengar banget saya rasa. Nah, batu ginjal ini disebabkan oleh mineral atau garam di dalam tubuh itu mengendap dan membentuk suatu kristal yang mengeras. Jadi seperti kita terlalu banyak mengkonsumsi mineral dan garam sehingga mineral dan garam itu mengendap membentuk batu ginjal tersebut. Nah, gejala-gejalanya adalah yang pertama nyeri ketika buang air kecil, kemudian yang kedua sering mual dan muntah, dan yang ketiga air seninya berdarah. Kemudian penyakit yang ketujuh adalah gagal ginjal. Nah, gagal ginjal ini menurut saya merupakan penyakit yang cukup berbahaya. Nah, gagal ginjal ini disebabkan karena penyakit-penyakit ginjal yang biasanya itu dibiarkan terlalu lama sehingga tidak ditangani dengan cepat. Seperti contohnya sistisis tadi, sistisis dibiarkan menjadi infeksi ginjal, lalu infeksi ginjal dibiarkan terus akhirnya menjadi gagal ginjal. Nah, sayangnya gejala dari gagal ginjal ini kebanyakan sebagian orang tidak mengalami gejala apapun sehingga membutuhkan tes laboratorium. Lalu penyakit yang terakhir adalah diabetes insipidus. Nah, diabetes insipidus ini terjadi karena tubuh kekurangan hormon ADH. Nah, jika tubuh kekurangan hormon ADH, maka urin itu seperti akan terus-menerus. Jadi kita itu seperti kelebihan urin. Urin akan gejalanya yaitu urin akan meningkat 20-30 kali. Nah, penyakit bahkan kita tidak bisa menahannya, seperti saat kita tidur kita akan tidak sengaja mengompol seperti itu. Jadi kita benar-benar tidak bisa menahan penyakit diabetes insipidus ini. Nah, dari penjelasan saya sebenarnya semua penyakit itu memiliki kriteria yang hampir mirip. Namun yang paling pasti jika kita mengalami salah satu beberapa dari kriteria penyakit tersebut, alangkah baiknya jika kita langsung berkonsultasi dengan dokter sehingga kita tahu mengikuti tes laboratorium yang ada sehingga kita tahu bahwa penyakit kita itu apa dan penanganannya seperti apa. Selanjutnya kita akan masuk pada tahap studi kasus. Nah, studi kasus kami diambil dari salah satu jurnal yang membahas mengenai gambaran
kadar asam urat pada pasien penderita gagal ginjal. Nah, penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Sedangkan sampel yang digunakan adalah 25 pasien wanita pria yang menderita gagal ginjal kronis. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa penyakit gagal ginjal ini kebanyakan penderita tidak mengalami gejala-gejala spesifik. Namun penyebab atau faktornya itu terjadi sangat banyak. Salah satunya infeksi tumor genetik ataupun penyakit-penyakit yang dibiarkan terlalu lama, penyakit ginjal yang dibiarkan terlalu lama. Nah, dampaknya dari penyakit gagal ginjal ini, penderita yang mengalami penyakit gagal ginjal akan kehilangan fungsi ginjal secara progresif atau semakin lama akan semakin parah. Sedangkan kita tahu bahwa salah satu fungsi ginjal adalah proses filtrasi urin. Nah, jika proses filtrasi mengalami gangguan atau penurunan fungsinya, maka zat-zat yang seharusnya difiltrasi akan meningkat. Salah satu zat-zat yang seharusnya difiltrasi itu adalah hiperurisemia atau zat purin. Sekarang kita ke penyakit asam urat. Penyakit asam urat itu disebabkan karena adanya zat purin yang berlebihan di dalam tubuh. Nah, dalam kondisi normal seharusnya zat purin ini dikeluarkan dalam bentuk urin ataupun feses. Namun karena adanya penyakit gagal ginjal tadi yang menghambat proses filtrasi sehingga zat purin tidak dikeluarkan dalam bentuk feses ataupun urin, maka zat purin ini akan tetap berada di dalam tubuh dan akan mengalami pengkristalan di dalam area-area sendi. Nah, hal ini menyebabkan penderita asam urat akan mengalami nyeri di sekitaran sendi atau bahkan kerusakan sendi dan cacat di daerah persendian, sehingga penderitanya sulit untuk bergerak atau menggerakkan area-area sendinya. Nah, dari 20 sampel pasien yang tadi saya katakan, 14 diantaranya itu mengalami peningkatan zat purin dalam tubuh, sedangkan 11 lainnya itu masih dalam taraf normal. Sehingga bisa dikatakan bahwa jurnal ini sebenarnya benar bahwa penderita yang mengalami gagal ginjal akan berdampak pada penyakit asam uratnya. Nah, di sini kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya penyakit gagal ginjal ini didasarkan pada pola hidup kita yang tidak sehat, seperti kurang air minum ataupun menahan buang air kecil, kemudian memakan makanan yang tidak sehat dan bergizi dan sebagainya. Oleh sebab itu, pencegahan yang dapat kita lakukan adalah untuk menjalani pola hidup yang sehat dengan cara memakan makanan bergizi dan bersih, olahraga teratur, tidak merokok dan minum alkohol, dan banyak hal lainnya yang bisa kita lakukan. Nah, dari sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan lagi, di mana di Alkitab mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait suci Allah. Tubuh kita bukanlah milik kita, tetapi milik Allah. Sehingga kita harus mengasihi tubuh kita. Respon yang tepat adalah kita menjalani hidup yang lebih sehat, menjalani pola hidup yang sehat dengan cara seperti yang tadi, makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, tidak merokok dan minum alkohol. Sehingga itu merupakan respon yang tepat untuk menjaga tubuh kita yang merupakan bait suci Allah. Shalom, saya Indah. Saya akan menjelaskan tentang paru-paru. Paru-paru merupakan organ respirasi atau pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi dalam tubuh. Untuk menjalankan fungsi pernapasan, paru-paru tidak bekerja sendirinya. Ia membutuhkan organ-organ lainnya, karena udara tidak langsung masuk ke dalam paru-paru. Udara sebelum masuk paru-paru melewati hidung, faring, laring, trakea, bronkiolus, dan alveolus, di mana bronkiolus dan alveolus terdapat di paru-paru. Paru-paru merupakan pusat dari pernapasan, di mana di dalam paru-paru terdapat pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dan uap air dari dalam darah, di mana karbon dioksida dan uap air merupakan limbah dari proses oksidasi biologis. Proses pertukaran oksigen dengan limbah tadi disebut dengan pernapasan eksternal atau bernapas. Jika paru-paru terganggu fungsinya, kesehatan tubuh manusia bisa terpengaruh secara keseluruhan. Paru-paru terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang selangka. Paru-paru pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu paru-paru kiri dan paru-paru kanan.
Paru-paru kiri memiliki berat kurang lebih 560 gram dan paru-paru kanan memiliki berat kurang lebih 600 gram. Paru-paru kiri terdiri atas dua lobus atau glambir, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Paru-paru kanan terdiri dari tiga lobus, yaitu lobus superior, lobus tengah, dan lobus inferior atau lobus bawah. Setiap lobus mempunyai segmen di mana setiap segmen terdiri atas lobus dan setiap lobus mempunyai bronchiolus, di mana bronchiolus ini bercabang lagi menjadi alveolus. Paru-paru diselimuti oleh selaput yang disebut pleura. Pleura memiliki struktur yang halus, licin, dan berbentuk seperti kantong untuk melindungi paru-paru dan mencegah terjadinya gesekan saat terjadi proses respirasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagian paru-paru. Yang pertama adalah pleura. Pleura merupakan membran tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Lapisan ini mengeluarkan cairan yang disebut dengan cairan serous yang berfungsi untuk melumasi bagian dalam rongga paru agar tidak mengiritasi paru saat mengembang dan berkontraksi saat bernapas. Yang kedua adalah bronkus. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan sebelum paru-paru, di mana cabang ini menghubungkan paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Sebagai saluran udara, bronkus memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Bagian ini berfungsi untuk mencegah infeksi bakteri penyebab penyakit. Bronchiolus tersusun dari lapisan tulang rawan, otot polos, dan lapisan mukosa. Tulang rawan merupakan penyusun rangkanya. Otot polos ini yang membuat kita bernafas tanpa disadari. Dan lapisan mukosa menghasilkan lendir untuk melindungi paru-paru dari partikel asing seperti debu. Selanjutnya adalah bronchiolus. Bronchiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Fungsi lain dari bronchiolus adalah mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar ketika proses bernapas berlangsung. Ukuran dari bronchiolus, diameternya itu sekitar 1 mm dan dapat berubah sesuai dengan tekanan udara yang masuk ke dalam paru-paru. Yang terakhir adalah alveolus. Alveolus merupakan rongga cekung yang dikelilingi oleh kapiler kecil. Alveolus tersusun dari selaput tipis dan banyak kapiler darah. Alveolus memiliki peran sebagai tempat oksigen dan karbon dioksida saling bertukar secara difusi, di mana oksigen masuk dan karbon dioksida keluar. Darah menerima oksigen dan darah mengeluarkan karbon dioksida. Setelah oksigen diserap oleh darah akan mengalirkan karbon dioksida menuju alveolus untuk dihembuskan keluar. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi pada dinding alveoli dan kapiler yang sangat tipis. Bentuk jamak dari alveolus adalah alveoli. Dengan kata lain, alveoli terdiri dari banyak alveolus. Terdapat beberapa penyakit yang umumnya menyerang sistem pernapasan akibat terganggunya fungsi paru-paru, yaitu pertama ada asma, di mana penyakit ini biasanya disebabkan peradangan pada saluran pernapasan. Peradangan tersebut akan menyebabkan pembengkakan dan penyempitan saluran pernapasan. Udara yang seharusnya mengalir ke paru-paru menjadi terhambat. Yang kedua ada bronkitis. Penyakit ini terjadi akibat infeksi saluran pernapasan atas dan biasanya disebabkan oleh virus. Yang ketiga ada pneumonia, di mana pneumonia adalah gangguan pernapasan yang menyebabkan peradangan pada bagian terkecil dari paru-paru, yaitu bronchiolus dan jaringan alveolar. Dan yang keempat ada tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan infeksi bakteri yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang menyerang dan merusak jaringan tubuh manusia. Bakteri tersebut dapat ditularkan melalui saluran udara. TBC umumnya akan menyerang paru-paru, tetapi juga berisiko untuk menyambar ke kelenjar getah bening, tulang, sistem saraf pusat, jantung, dan organ lainnya.
Masih banyak penyakit yang dapat terjadi pada paru-paru, namun saya akan menjelaskan bronkitis lebih terperinci. Penyakit bronkitis biasanya disebabkan oleh virus. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami bronkitis antara lain adalah kebiasaan merokok atau bahkan menghisap asap rokok. Kedua, tidak mendapat vaksin influenza atau pneumonia. Ketiga, terpapar zat-zat berbahaya mulai dari debu, amonia, atau klorin ketika bekerja atau melakukan aktivitas harian. Keempat, lingkungan yang tidak bersih. Dan yang kelima, gaya hidup tidak sehat. Bronkitis terbagi menjadi dua jenis, yaitu bronkitis akut dan bronkitis kronis. Bronkitis akut ini merupakan jenis bronkitis yang bisa menyebabkan pengidapnya mengalami gejala hingga 2 atau 3 minggu. Bronkitis jenis ini adalah gangguan infeksi sistem pernapasan yang cukup umum terjadi dan biasanya menjangkit anak berusia 5 tahun ke bawah. Penyebab bronkitis akut ini adalah infeksi paru-paru yang pada banyak kasus penyebabnya adalah virus. Iritasi dan peradangan menyebabkan bronkus menghasilkan lendir lebih banyak. Bronkus merupakan saluran udara dalam sistem pernapasan yang bertugas membawa udara ke paru-paru. Kita menyadari bahwa Tuhan menciptakan kita secara istimewa, di mana Ia menghembuskan nafas secara langsung kepada manusia. Kita juga tahu bahwa paru-paru merupakan satu bagian organ yang sangat penting dalam pernapasan kita, dalam kita beraktivitas. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa kita harus menjaga tubuh kita, karena tubuh kita juga merupakan bait Allah. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang hati. Sebagaimana kita tahu bahwa hati itu mengekspresikan urea dan empedu. Nah, di dalam hati itu memiliki bagian-bagian tertentu juga. Ada pembuluh darah arteri, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah yang kaya akan oksigen atau O2. Ada juga pembuluh darah vena, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah menuju paru-paru. Nah, selanjutnya ada juga kantong empedu. Apa sih gunanya kantong empedu ini? Kantong empedu berguna untuk menampung empedu yang siap untuk diekspresikan. Nah, kantong empedu ini juga berfungsi untuk mewarnai urin atau feses. Nah, sekarang kita berbicara tentang urin. Karena kenapa? Hati ini kan juga menghasilkan kantong empedu yang difungsikan untuk mewarnai urin atau feses ya. Ingat, urin. Walaupun urin bukan keluar dari hati, urin yang keluar dari inilah ya, udah. Nah, jadi karena itu masih berhubungan dengan pengolahan di dalam hatinya, kita bahas tentang urin itu sendiri dulu ya. Jadi, pada saat pengolahan dari urin menjadi urin diolah menjadi amonia. Ketika pengolahan ini, amonia ini memiliki dibilang racun bagi darah yang berbahaya, bisa menyebabkan batu ginjal. Nah, oleh karena itu ada pemisahan zat asam urat yang dilakukan oleh hati sehingga prosesnya itu dapat diubah menjadi urea yang langsung bisa urea itu dikirimkan kepada ginjal sehingga menjadi urin itu sendiri. Oleh karena itu, mengapa hati itu bisa memberikan warna kepada urin ataupun feses? Karena sebagaimana kita tahu ya, pembentukan urin juga adalah melalui hati, walaupun bukan hati yang mengeluarkan urin. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya ada juga hati itu sebagai perombakan sel darah merah yang sudah tua. Ya, ada juga hati berfungsi untuk menyimpan gula dalam bentuk glikogen ataupun membentuk fibrinogen dan protambin. Selain daripada itu, dia dapat membentuk vitamin A dari provitamin A. Nah, dari itu semua adalah fungsi-fungsi hati, di mana dia juga memiliki fungsi utama menetralkan racun. Itulah dimana bagus hati itu. Hati manusia dapat menetralkan racun yang sebenarnya berbahaya bagi tubuh kita. Tapi karena fungsinya itu,
hati juga memiliki penyakit-penyakit tertentu. Jenis-jenis penyakit hati atau sakit hati ini ada juga penyakit hati berlemak, hepatitis, sirosis hati, hemokromatosis, dan ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Aku ingin kau menerima seluruh hatiku. Oke, kita lanjut. Jadi, belum lama ini ada penulisan sebuah jurnal yang meneliti tentang penyakit hepatitis. Tadi kita sudah disebutkan bahwa penyakit hati itu salah satunya ada penyakit hepatitis. Nah, penyakit hepatitis itu ada berbagai jenis ya kan? Ada hepatitis A, B, C, dan E. Maksudnya itu dalam virusnya ada HIV, HBV, HCV, HDV, dan HIV. Nah, dari penyakit itu kita akan membahas tertentu tentang hepatitis B. Nah, dalam penyakit hepatitis B ini sebenarnya jika kita melihat tidak ada kerentanan yang lebih tinggi ataupun kerentanan yang lebih parah di setiap orangnya karena dia memiliki resiko penularan yang sama. Tetapi dalam jurnal yang tersebut dilakukan penelitian terhadap seorang ibu dan seorang ibu hamil. Tetapi dia lebih dikhususkan kepada ibu hamil. Nah, ternyata ibu hamil memiliki rentan penularan yang lebih tinggi, bukan kepada sesama, tetapi kepada anaknya atau kepada janinnya. Ibu hamil memiliki potensi 95% kemungkinan bisa menularkan penyakit hepatitis B kepada sang anak. Nah, kemudian sang anak memiliki 90% kemungkinan dapat menyebabkan hepatitis kronik ataupun kanker hati. Nah, di sini karena itu anak yang lahir dari ibu yang mengidap hepatitis B ini harus diberi vaksin HBIG kurang dari 1 jam sesudah ia lahir. Nah, jika kita lihat di sini jurnal tersebut melakukan survei kepada ibu-ibu hamil untuk melakukan tes HBsAg. Apa itu tes HBsAg? Tes HBsAg itu untuk melihat bahwa ibu ini mengidap HIV atau tidak, supaya itu dapat menjamin keselamatan janinnya. Sebenarnya bisa juga masih selamat, tapi untuk bisa menyiapkan janinnya ketika ia lahir langsung bisa diberi vaksin HBIG sebelum 1 jam kelahiran itu. Nah, di sini survei membuktikan bahwa dari 35 orang ibu-ibu hamil hanya 19 orang diantaranya atau sekitar 54,3% yang mau melakukan tes HBsAg. Mungkin kalau kita memaklumkannya, ada 16 orang ibu-ibu yang tidak ikut. Mungkin pikirannya kayak gini, ngapain gue tes? Nah, toh juga nanti kalau gue kena nyusahin diri sendiri, lebih baik santuy-santuy aja, masih hidup kok anaknya. Ya, kita tahu ibu-ibu banyak kayak gitu sekarang ya. Jadi jangan jadi kayak gitu. Kalau punya anak yang benar. Oke? Ingat, lu nanti hamil juga ya? Iya, makanya, oke? Ingat, kalau hamil, tes HBsAg. Nah, kita balik lagi. Jadi, dari hasil penelitian tersebut, bahwa di sini kita juga masih melihat kurang sadarnya masyarakat akan penyakit ini. Apalagi penyakit hepatitis B ini adalah penyakit penular. Nah, oke, sekarang kita sampai kepada BCW-nya. Nah, untuk BCW sendiri, saya mengambil ayat daripada 1 Korintus 3 ayat 17 dan Roma 12 ayat 1. Pasti dari antara kalian banyak yang bertanya, kenapa nggak Amsal 17 ayat 22? Kenapa nggak Amsal 14 ayat 30? Lah, Anda siapa? Anda siapa? Presentasi kok bajunya nggak lengkap? Lah, Anda siapa? Udahlah, lagi presentasi nih. Oke, lanjut. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa tubuh kita itu adalah bait Allah dan hal itu adalah kudus. Dengan demikian, kita semua harus menjaga semua kekudusan itu di dalam ketidakcatatan Allah. Itulah ibadah kita yang sejati, ibadah yang mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Nah, dengan demikian, saya mengambil ayat Roma 12 ayat 1 di mana Paulus menuliskan kita mempersembahkan tubuh
tubuh kita, tubuh jasmani kita itu sebagai persembahan yang kudus dan yang hidup. Jadi jika saya ambil dari Amsal 14:30 ataupun Amsal 17:22 itu lebih menyertakan kepada moral. Jadi kita yang membahas bagian jasmani itu mungkin menurut saya lebih baik akan dibahas sebagai tubuh kita itu sebagai bait Allah. Nah, kemudian ditekankan lagi di dalam 1 Korintus 3:17, yaitu bahwa jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah itu adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Iya, kamu. Nah, kamu. Nah, dengan demikianlah kita itu harus menjaga bait Allah itu sendiri, yaitu diri kita sendiri dari segala yang kotor, ataupun kita harus membersihkan diri kita sebagai tubuh yang tidak bercatat ataupun mencerminkan ketidakcatatan Allah di dalam diri kita ini, dengan menjaga kesehatan, dengan menjaga fungsi-fungsi organ di tubuh kita dengan baik, dan demikian kita dapat memuliakan Dia. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Safat yang akan membahas tentang yang reviewnya banyak banget di YouTube. Ya, tapi bedanya ya lebih ke organ ya, skincare. Ya, pokoknya nggak pakai care-nya ya, kulit. Sistem ekskresi selanjutnya yaitu adalah kulit. Kulit merupakan organ terbesar dalam tubuh kita yang lantar menutupi seluruh tubuh kita, yang memiliki luas kurang lebih 2 meter persegi dan tebalnya kira-kira 16% dari berat badan tubuh kita. Nah, seperti kita ketahui, kulit merupakan bagian dari sistem ekskresi manusia. Kenapa? Apa sih emangnya fungsi kulit? Kulit itu berfungsi sebagai pelindung tubuh, pengatur suhu tubuh, dan terus ketiga menyimpan kelembaban lemak, dan terakhir tentunya yaitu mengekskresikan keringat. Kulit terdiri atas 3 lapisan besar. Yang pertama itu lapisan epidermis atau lapisan kulit ari, dan yang kedua adalah lapisan dermis atau lapisan kulit jangat, dan yang ketiga adalah lapisan hipodermis. Nah, kita membahas tentang pertama lapisan epidermis. Lapisan epidermis adalah lapisan terluar kulit dan sangat tipis. Nah, lapisan ini terbagi atas 2 lapisan lagi, yaitu lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Lapisan tanduk berisi sel-sel mati yang mudah terkelupas. Contohnya ya, ketika kulit kita terkelupas, nah maka itu kan pasti ada kulit yang terkelupas toh. Nah, itu merupakan kulit lapisan sel tanduk. Nah, selanjutnya itu ada lapisan malpighi. Nah, di lapisan malpighi ini terdapat sel-sel yang hidup yang dapat membelah diri, dan tentunya lapisan ini memiliki pigmen yang memberi warna kulit pada tubuh kita. Selain itu juga lapis ini berfungsi sebagai pertahanan tubuh ketika kita kena sinar matahari langsung dan mencegah kerusakan. Lapisan yang kedua adalah lapisan dermis atau lapisan kulit jangat. Nah, di lapisan ini terletak tepat di bawah lapisan epidermis. Seperti kita ketahui, di lapisan dermis ini memiliki ada bagian-bagiannya dalam lapisan dermis, yaitu salah satunya adalah pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler ini berfungsi menyampaikan nutrisi ke akar rambut dan sel kulit. Selanjutnya ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat berfungsi untuk menghasilkan keringat. Selanjutnya ada kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyak ini berfungsi untuk memberikan cairan pada kulit kita supaya kulit kita tidak cepat kering. Dan ada lagi pembuluh darah. Ya, pembuluh darah ini berfungsi untuk menekan darah ke jaringan dan sel-sel pada kulit. Selanjutnya ada ujung-ujung syaraf. Ujung-ujung syaraf ini meliputi saraf perasa, saraf nyeri, ada panas, tekanan, dan lain sebagainya. Terus itu ada kantong rambut. Kantong rambut ini berfungsi sebagai tempat akar, batang, dan tentu sebagai tempat untuk kelenjar minyak berada. Nah, dan lapisan yang ketiga adalah lapisan hipodermis atau lapisan bawah kulit. Nah, lapisan ini terdapat timbunan lemak. Seperti kita ketahui tadi, fungsi kulit salah satunya yaitu menyimpan kelebihan lemak. Nah, dalam kelebihan lemak ini disinilah disimpan, bahwa lemak itu disimpan di kulit paling bawah ini, di hipodermis. Makanya lapisan ini tuh berfungsi sebagai sumber energi pada tubuh kita, karena cadangan makanan itu tersimpan dalam lemak di dalam kulit gitu kan. Dan hal ini juga sebagai penahan suhu tubuh. Jadi
ini disinilah terjadi penahanan suhu tubuh, yaitu suhu tubuh itu bisa diatur. Kulit mengeluarkan keringat sebagai salah satu cara untuk mengeluarkan sisa metabolisme dalam tubuh kita. Nah, seperti kita ketahui teman-teman bersama bahwa proses pengeluaran keringat dalam tubuh kita itu diatur oleh hipotalamus. Hipotalamus ini menghasilkan enzim bradykimin. Nah, bradykimin inilah yang mengatur kegiatan dari keringat. Nah, ketika hipotalamus kena diberi rangsangan, contohnya pada perubahan suhu pada pembuluh darah, maka rangsangan diteruskan ke saraf simpatik ke kelenjar keringat. Nah, selanjutnya kelenjar keringat inilah yang akan menyerap air, garam, dan sedikit urea pada dalam kapiler darah dan mengirimnya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Ada 2 jenis kelenjar keringat, teman-teman. Yang pertama itu adalah kelenjar ekrit. Kelenjar ekrit ini menghasilkan keringat yang tidak mengandung protein dan lemak. Contohnya ini keringatnya yang kita temukan pada tangan, kaki, dan pada dahi. Nah, kelenjar yang kedua itu kelenjar apokrin. Kelenjar ini menghasilkan keringat yang mengandung protein dan lemak. Biasanya kelenjar ini kita ketemui di ketiak dan di alat kelamin. Teman-teman, tahu tidak bahwa proses keluarnya keringat dalam tubuh kita itu bisa dipicu oleh berbagai hal. Salah satu contohnya yaitu berat ringannya aktivitas tubuh yang kita lakukan. Nah, seperti kita ketahui, jika aktivitas tubuh kita lakukan sangat berat, contohnya seperti olahraga, keliling lapangan, atau lari keliling lapangan, atau nge-gym, pasti kita akan mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Berarti ini dipicu oleh intensitas berat ringannya aktivitas yang kita lakukan. Nah, selanjutnya itu adalah suhu. Nah, ini yang sangat sering kita rasakan atau kita alami gitu kan, suhu. Nah, contohnya pada suhu dingin, pasti kita akan sedikit mengeluarkan keringat karena hal itulah yang memicu keringat itu keluar sedikit. Jika dalam keadaan panas, pasti tubuh kita pasti akan otomatis mengeluarkan keringat yang banyak. Itu merupakan salah satu mengapa suhu itu termasuk pemicu dalam proses keluarnya keringat dalam tubuh kita. Yang terakhir itu adalah kestabilan emosi. Contohnya kalau kita panik, cemas, takut, pasti kita akan mengeluarkan keringat kan. Itu merupakan salah satu pemicu dari hal ini, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada kelainan pada fungsi kulit. Seperti kita ketahui bahwa tubuh kita ditutupi oleh kulit kurang lebih 2 meter persegi, teman-teman. Nah, jadi tentunya ada dong kelainan pada fungsi kulit. Salah satunya adalah infeksi kulit. Seperti kita ketahui, infeksi kulit ini menunjukkan banyak beberapa varian penyakit pada kulit. Salah satunya itu adalah jerawat. Seperti kita ketahui, jerawat itu muncul akibat dari banyaknya aktivitas kelenjar yang dikeluarkan berlebihan, kelenjar minyak. Nah, hal ini memicu jerawat itu jadi muncul bersama dengan bakteri yang ada di wajah kita. Nah, selanjutnya itu adalah penyakit panu atau kurap. Nah, ini merupakan gangguan kulit yang disebabkan oleh jamur pada tubuh kita, teman-teman, yang membuat tubuh kita bersisik atau berwarna merah, berwarna keputihan, dan masih lain sebagainya. Terus ada penyakit kulit yang yang agak mematikan seperti penyakit kusta, teman-teman. Yang ini merupakan pada kulit yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Nah, selanjutnya itu adalah penyakit eksim. Nah, seperti kita ketahui, teman-teman, bahwa eksim merupakan peradangan pada kulit yang disebabkan oleh alergi, stres, ataupun lain sebagainya. Berdasarkan jurnal yang kami ambil sebagai referensi dalam penelitian hal ini, yaitu tentang penyakit kulit, yaitu dermatitis atopik atau DA, atau lebih sering banget disebut dengan nama eksim. Penyakit ini merupakan peradangan kulit berupa dermatitis kronis, residif yang disertai rasa gatal dan mengenai bagian tubuh tertentu. Nah, penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan, Bandung pada tahun 2018. Nah, penelitian ini diperoleh dari data sekunder berupa rekam medis, dan tentu penelitian ini menggunakan deskripsi observasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi, gambaran usia, jenis kelamin, prediksi, dan riwayat atopik serta penata pada pasien DA balita di rumah sakit umum daerah tersebut. Nah, data ini diambil secara random di Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan, Bandung, dan menunjukkan bahwa prevalensi DA pada tahun 2018 adalah 9 kasus. Nah, usia terbanyak adalah rentang 31 sampai 35 tahun, dan jenis kelamin terbanyak adalah pria, 5 dan 9 pasien. Nah,
Jadi teman-teman, bahwa penyakit kulit ini sering terjadi, pokoknya paling sering terjadi pada laki-laki. Demikian teman presentasi. Selanjutnya yaitu tentang wawasan Kristen Alkitabiahnya. Seperti kita ketahui, Tuhan menciptakan kita dengan sedemikian rupa, sedetail mungkin kita dibentuk, dan sedemikian teraturnya kita diciptakan oleh Tuhan. Jadi demikian, apa yang Tuhan berikan kepada kita, tentu kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Salah satunya itu tentang warna kulit kita. Jadi jangan kita tetap merasa insecure, merasa minder ketika warna kulit kita berbeda dengan orang lain. Atau kulit kita terlalu hitam, mereka terlalu putih, kita merasa nggak cantik. Ingat satu hal, bahwa Tuhan menciptakan semua itu indah. Jadi apapun yang terjadi di tubuh kita itu indah, kita itu amat baik diciptakan oleh Tuhan. Jadi setelah itu kita harus merawat kulit kita dengan baik. Tentu kita harus merawat kulit kita sebaik mungkin karena tubuh kita adalah bait suci Allah. Jadi teman-teman, jangan kita merusak tubuh kita dengan suntik pigmen untuk merubah warna kulit kita atau mengganti bentuk tubuh kita, bentuk kulit kita dengan operasi-operasi lainnya. Tapi bersyukurlah dengan apa yang ada pada kita.